Marilah kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selalu berkah. Di pagi hari raya Idul Fitri yang penuh berkah ini pula, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita dapat selamat menuju keharibaannya di kemudian hari dengan berbahagia dan mendapatkan surga. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempati hati kita, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci ini dengan hati berharap, dengan jiwa yang kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi pada saat ini. Ini karena kita menyadari bahwa Allah adalah Zat yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimahullah. Ini kita beridul fitri. Kata fitri ataupun kata fitrah ini berasal dari asalnya dia, bawaan sejak lahir. Dia adalah naluri. Fitri juga bisa berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas dari segala dosa. Fitrah ataupun fitri juga bisa berarti agama, karena keberagamaan antara manusia mempertahankan kesuciannya. Dengan beridul fitri kita harus sadar bahwa asal kondisi manusia itu adalah suci. Maka kembalilah ke kesucian. Jagalah diri kita dari perbuatan yang kotor, hati yang hasad, dan hal-hal lain yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, fenomena mudik dan berkumpul bersama keluarga di hari raya Idul Fitri jadi salah satu momen tahunan bagi masyarakat kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyambung dan mempererat tali silaturahim dengan sanak keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, menyambung tali silaturahim merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Dalam praktik silaturahim terkadang ada dari kalangan umat Islam justru tidak serta menjaga perasaan kerabat satu sama lain. Dengan misalnya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal dan dapat menyinggung perasaan. Misalnya dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka yang masih single ataupun yang masih jomblo, kapan kamu akan menikah? Kepada yang sudah berkeluarga namun belum punya keturunan, kapan kamu punya anak? Kepada yang sedang sekolah ataupun kuliah, kapan kamu lulusnya? Kepada yang sudah lulus sekolah ataupun kuliah, kapan kamu mendapatkan pekerjaan? Kepada yang sudah bekerja, kapan kamu naik pangkat ataupun naik jabatan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan-pertanyaan demikian bisa jadi dapat menyakiti perasaan orang lain, dan tentu saja hal ini sangat dilarang dalam Islam. Karena Islam sendiri menganjurkan lebih baik diam daripada berucap, akan tetapi menyakiti hati orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut."
yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berbicara baik atau diam saja. Hadis di atas dengan tegas memerintahkan kepada umat Islam untuk menjaga diri dari menyakiti orang lain, termasuk menyakiti perasaan mereka. Bahkan dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW lebih menganjurkan diam daripada berucap dengan kata-kata yang tidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah, dalam usaha menjaga lisan, hendaknya kita memperhatikan dan menyaring setiap kata yang hendak kita ucapkan kepada orang lain dengan cara menimbang dan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapan itu baik dan bermanfaat ataukah justru buruk dan dapat melukai perasaan orang lain. Jangan hanya karena keinginan basa-basi, tetapi justru malah bisa menyakiti hati orang lain. Imam Ghazali dalam bukunya Ulumuddin membagi ucapan menjadi 4 bagian. Yang pertama, murni buruk, murni manfaat, ucapan yang tercampur keburukan, dan kemanfaatan dari ucapan yang tidak ada keburukan dan kemanfaatan. Annal kalama arba'atu aqsami, qismun wa dararun mahdud, wa qismun wa naf'un mahdud, wa qismun fihi dararun wa manfa'at, wa qismun laysa fihi dararun wa manfa'at. Amma alladhi huwa dararun mahdud فلا بد من السكوت عنه وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي الضرر. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر وهو فضول الاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران فلا يبقي إلا القسم الرابع فقد سبق 3 أرباع البلاد. وبقي ربع هذا الربع فيه حضر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفى درجه فيقول الإنسان به مخاطر. Ucapan itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ucapan yang murni buruk, yang berikutnya murni manfaat, kemudian ucapan yang tercampur keburukan dan kemanfaatan, serta ucapan yang tidak ada keburukan dan kemanfaatan di dalamnya. Ucapan yang berisi keburukan murni, maka diharuskan lebih baik diam. Begitu pula ucapan yang di dalamnya terdapat keburukan dan kemanfaatan, sebab kemanfaatannya tidak akan membandingi keburukannya. Adapun ucapan yang tidak ada kemanfaatan dan keburukan di dalamnya, termasuk ucapan yang sia-sia dan menyibukkan diri dengan menyia-nyiakan, hal itu termasuk kerugian yang sangat besar. Maka yang tersiksa adalah bagiannya keempat, sebab 3/4-nya telah gugur. Bagaimana keempat ini memiliki potensi berbahaya, sebab terdapat ataupun tercampur dengan secara samar dengan dosa seperti riya, ghibah, pembersihan diri, dan ucapan yang sia-sia, hingga orang yang melakukannya akan jatuh dalam bahaya. Jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah, dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang pentingnya menjaga lisan saat bertemu sama keluarga, saat bertemu dengan teman, saat bertemu dengan tetangga, saat bertemu dengan relasi di momentum silaturahmi keluarga. Kita menjadi bagian dari umat Islam yang tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saat di bulan Ramadan, melainkan kita mendapatkan pelajaran dan pelatihan berharga dengan menjaga lisan dari beberapa buruk yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Al-Quran menguraikan bahwa sebelum manusia ditugaskan ke bumi, Allah memerintahkannya transit terlebih dahulu di surga. Itu dimaksudkan agar Nabi Adam dan ibu kita Hawa memperoleh pelajaran berharga di sana. Di surga hidup bersifat sejahtera. Di sana memperoleh pelajaran. Di sana menurut Al-Quran dalam surat At-Taha dijelaskan bahwa di dalam surga tersedia sandang,
papan, dan paman yang merupakan 3 kebutuhan pokok dari umat manusia. Di surga juga tidak terdengar, jangankan ujaran kebencian, ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak ada wujudnya. Yang ada hanya damai dan sejahtera. Situasi demikian dialami oleh manusia modern pertama itu. Bukan saja agen kita ataupun jika mereka tiba di pentas bumi, mereka rindu kepada surga sehingga berusaha kembali ke sana. Tetapi juga ada berusaha mewujudkan bayang-bayang surga itu dalam kehidupan hidup ini, yakni kehidupan yang sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, bebas dari rasa takut yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut-larut. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membina ikatan persaudaraan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita semua. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi sumrati ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid diyyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم في أمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وترحما وزدنا فيه طمأنينة وألفا وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمن والجود والبركة. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر بهجة في بيوتنا واغفرنا في أهلنا وأرحامنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر. حي سعيد وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.